Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang strategi dalam menghadapi pemeriksaan pajak, di mana pembahasannya yaitu ada 6, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua kriteria pemeriksaan, yang ketiga jenis-jenis pemeriksaan, yang keempat ruang lingkup pemeriksaan, yang kelima ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lainnya, dan terakhir strategi dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Nah, pada bab pendahuluan kita akan membahas tentang pemeriksaan dan perpajakan, yaitu menurut nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan, di mana objek pajak penerimaan pajak oleh wajib pajak itu ada di SPT atau surat pemberitahuan. Nah, pada pembahasan kedua yaitu kriteria pemeriksaan. Terdapat 2 kriteria dalam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang pertama pemeriksaan rutin, pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan atau dengan diwajibkan oleh Undang-Undang KUHP. Contohnya seperti menyampaikan SPT tahunan, PPh, atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar dan mengajukan restitusi, dan seperti menyampaikan SPT tahunan, PPh, atau SPT masa PPN yang menyatakan lebih bayar tidak disertai permohonan pengembalian kelebihan. Dan yang kedua, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko atau risk-based selection terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, yaitu seperti pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Jadi, pada materi kali ini yaitu jenis-jenis pemeriksaan yang terdiri atas 10. Yang pertama, pemeriksaan rutin. Yang kedua, pemeriksaan kriteria seleksi. Yang ketiga, pemeriksaan khusus. Yang keempat, pemeriksaan lokasi. Yang kelima, pemeriksaan tahun berjalan. Yang keenam, pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketujuh, pemeriksaan terintegrasi. Yang kedelapan, memeriksa untuk tujuan penagihan pajak. Yang kesembilan, pemeriksaan lapangan. Dan yang terakhir, pemeriksaan kantor. Untuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pemeriksaan yang terbagi atas 3. Yang pertama, PPh badan atau orang pribadi. Yang kedua, PPN. Yang ketiga, PPh pemotongan dan pemungutan. Pemeriksaan kepatuhan pajak ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan dilakukan saat wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Seleksi pemeriksaan didasarkan pada analisis risiko atau risk-based selection untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Untuk materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain. Yang pertama yaitu pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Yang kedua, penghapusan nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data dan alat keterangan.
Yang ketujuh ada penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan penentuan satu atau lebih tempat terutama pajak pertambahan nilai. Yang kesembilan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang kesepuluh penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Yang ke-11 memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Materi yang selanjutnya adalah strategi dalam pemeriksaan pajak. Strategi dalam menghadapi pemeriksaan pajak ada 3, yaitu yang pertama, melengkapi dokumen dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dokumen Perusahaan untuk wajib pajak perseorangan, mengumpulkan bukti-bukti transaksi dalam jumlah besar. Yang kedua, melakukan analisa-analisa dasar untuk memastikan bahwa semua transaksi telah tercover atau dapat dijelaskan perbedaan yang ada. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi data penjualan, ekspor, dan pembelian. Setelah dilakukan pemeriksaan, ada beberapa upaya legal yang dapat dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, mengajukan permohonan pengurangan saksi. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, permohonan harus diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas dan meyakinkan. Yang kedua, tidak lebih dari 3 bulan sejak tanggal penerbitan. Yang ketiga, hasil keputusan SPT hanya bisa diajukan gugatan. Yang kedua adalah mengajukan permohonan pembatalan ketetapan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar. Hal ini dilakukan dengan keputusan dalam 12 bulan sejak permohonan diterima, menyebutkan jumlah pajak yang seharusnya menurut wajib pajak, dan yang ketiga, hasil keputusan Dirjen Pajak atau DJP bisa diajukan permohonan kembali paling lama 3 bulan sejak tanggal keputusan itu. Yang ketiga adalah mengajukan peninjauan kembali. Pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan bila terdapat indikasi kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak atau surat tagihan pajak karena terdapat kesalahan tulis. Hal ini dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, tidak mengajukan keberatan atas SKP atau pokok pajak terutang. Yang kedua, permohonan berlaku untuk suatu surat ketetapan pajak. Yang ketiga, keputusan bisa diterima seluruhnya, diterima sebagian, atau ditolak. Demikian penjelasan materi tentang strategi menghadapi pemeriksaan pajak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.